Ya, teksnya nih. Kalau memang manusia pengen kepada Allah meminta, begini, wahai Muhammad, ajarkan kepada manusia itu. Katakanlah, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai gelap berubah menjadi terang. Falak itu subuh, gitu. Falikul isbah, subuh. Kalau kita gampangnya tunas, baru keluar sedikit saja gitu. Nah, itu falak, perubahan dari gelap berubah menjadi terang. A'udzu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan gini. Kalau Bapak Ibu baca kul dalam Al-Qur'an, semua kul, semua ratusan kul itu. Maka kata para ulama tafsir dulu ketika saya belajar tafsir, kul itu secara grammar menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu mengalami kesalahan gramatika. Ya, secara grammar. Kul itu nggak boleh masuk sebenarnya. Bahkan kalau kul itu digunakan untuk sebuah bahasa yang baik, maka kul itu merupakan sebuah kata dalam Al-Quran yang kesalahan grammar. Quran punya kesalahan grammar. Tapi justru kesalahan grammar itu menunjukkan keaslian Al-Quran. Grammarnya salah, tapi justru menimbulkan keaslian. Kenapa kata kul itu semestinya nggak boleh ada? Mestinya nggak usah ada itu. Kul itu. Gini Pak, kul itu kan artinya katakanlah. Ya. Katakan gini, saya dulu sebelum tahun 2000-an lah mulai-mulai dakwah itu, jadi asisten salah satu ustadz yang saya sudah almarhum, yang itu saudara saya, paman saya sendiri, namanya Ustadz Umay Ja'far Siddiq, orang tinggal di Rawasari. Mungkin kalau ada pernah dengar nama besar beliau, lumayan di Jakarta itu. Nah, saya ikut beliau ngajar, jadi asistennya, liatin, dengar, sekaligus masuk ilmu dari beliau ngajar itu tuh. Nah, akhirnya ketika sekian tahun saya jadi asistennya, satu masa beliau itu bawa umroh. Begitu mau umroh dipanggil saya lewat telepon. Din, sini, Amang ada perlu, istilahnya Amang. Karena paman bahasa. Begitu saya datang, ada apa, Mang? Gini, Amang mau umroh besok hari Senin ini nih. Ada beberapa pengajian seminggu ini nih, selama Amang umroh kamu yang datengin, kamu yang ngasih, kamu ngisi deh. Gitu, ini uang transportnya. Gitu, kamu ngisi. Terus Amang nggak bilang berangkat umroh ini. Nggak bilang sama jamaah. Udah kamu yang ngisi aja. Kenapa Amang nggak bilang sama jamaah? Sebab kalau Amang umumin Amang umroh, ngaji tetap jalan, pasti sedikit itu yang datang. Digantiin aja. Sedikit ya itu. Karena umay ismu namanya. Kalau bukan umay nggak bisa orang ngaji itu. Nah akhirnya begitu. Nanti kamu datang aja udah bilang. Nah kalau ada orang nanya kemana Amang gitu. Jawab ya Amang umroh. Bilang aja Amang umroh. Udah. Begitu saya datang. Terus kemudian saya mulai ngajar. Ada jamaah yang nanya, Pak Ustadz. Emang Pak Umaynya nggak ngajar? Diganti? Ya Bu diganti sama saya. Pak Umaynya kemana? Bener kan ada yang nanya? Gitu. Pak Umay kemana? Pesan Pak Umay kalau nanya kemana Amang, jawab Amang umroh. Saya jawabnya begini Pak. Kata Pak Umay umroh Bu. Kata Pak Umay umroh. Jawaban begitu bagus nggak? Secara grammar. Nggak bagus. Mestinya jawabannya begini. Pak Umaynya kemana Ustaz? Umroh Bu. Bagus kan? Cukup. Itu khairul kalam maqalla wadalla. Sebaik-baik omongan itu singkat tapi padat. Sudah, jangan berbelit-belit. Nggak usah kata Pak Umay umroh. Secara grammar nggak bagus itu. Tetapi ada kelebihannya. Apa yang saya sampaikan itu saya mengutip keaslian ucapan Pak Umay kan. Kalau ada orang nanya kemana Amang, bilangin Amang umroh ya kata Pak Umay umroh. Semua yang dipakai, yang disebut oleh Pak Umay saya sampaikan semuanya kepada jamaah. Nggak ada satupun yang saya ganti, nggak ada satupun yang saya rubah kata Pak Umay umroh. Sudah. Di satu sisi secara grammar saya salah, tapi di sisi lain saya jujur loh nyampaikan itu kata Pak Umay. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman dari Allah, mereka tanya kepada Nabi Muhammad, gimana Tuhanmu wahai Muhammad? 1, 2, 5, 10, 300? Maka begitu pertanyaan, jawab dia wahai Muhammad. Kul, katakan kepada mereka itu, Allahu ahad. Semestinya kulnya nggak usah ada. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu, nggak perlu ada. Ketika orang-orang Arab tanya, berapa Tuhanmu? Ahad. Kan beres. Tapi kenapa masih ada kulnya? Sebab kata kul itu dari Allah. Kul, katakan wahai Muhammad, wallahu ahad, dia satu. Maka kata kul itu mengutip semua teks yang dari Allah tanpa dikurangi sama sekali sampai ke kita. Maka kalau ingin bukti bahwa di mana keaslian Quran, kul itu keaslian Quran, teksnya dari Allah langsung. Nabi Muhammad tidak pernah merevisi, Nabi Muhammad tidak pernah merubah sama sekali. Yang salah secara grammar aja nyampe. Ya. Beliau kena teguran berapa kali dalam Al-Quran. Ada abasa wa tawalla. Bukankah surat yang menegur beliau pun sampai ke kita, saya barusan ditegur. Kalau saya bikin karya tulis atau sesuatu, terus kemudian ada sesuatu yang jelek di saya, nggak mungkin ada di buku saya itu. Ya, malu-maluin aja nyatet begini sampai orang baca gitu. Tapi Nabi Muhammad bukan menyampaikan kepada kita semua. Itu kan bukti keautentikan Quran. Nah,
ketika Allah ingin mengajarkan kepada kita semua doa, Allah mengajarkannya ke Nabi Muhammad lebih dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Teksnya begini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah oleh kalian semua, katakan oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbi, kepada Tuhan al-falaqi, yang mampu menjadikan gelap berubah menjadi terang. Sekali lagi ya. Aku berlindung kepada Allah yang mampu merubah gelap berubah menjadi terang. Kenapa teks pertamanya aku berlindung kepada Allah yang menguasai kegelapan malam atau merubah gelap jadi terang benderang itu? Itu adalah ungkapan sesuatu yang luar biasa loh itu. Ya, merubah sesuatu yang gelap berubah menjadi terang atau malam berubah jadi pagi. Itu hebatnya luar biasa, keagungan yang luar biasa mampu membuat kita kagum manusia. Kita ini ngalamin malam berubah jadi pagi atau gelap berubah menjadi tiang kan udah berapa ribu hari nih. Jadi kesannya biasa-biasa aja itu. Ya, ini pagi nih matahari keluar, bagi kita kesannya biasa-biasa aja tuh karena udah ribuan. Dan kita ngeliatnya berubah terang. Tapi kalau pertama kali kita melihat matahari itu terbit atau belum pernah, baru kali itu kita melihatnya dari gelap berubah menjadi terang sedikit. Kalau enggak mulut kita bilang subhanallah itu. Saya sering Pak ngajak jalan anak-anak itu ke Dieng sama ke Bromo beberapa kali. Hanya sekedar ingin memberikan, nih kita tes syuruk tuh jam berapa. Jam kamu tuh matahari terbit, mataharinya kayak apa. Jadi bukan cuma pakai jam digitalnya aja tuh, matahari kayak apa. Pas begitu waktu matahari terbit di sekitar Anda, mataharinya kayak gini. Kan kelihatan itu. Berangkat saya ke sana. Atau kalau maghrib, biasanya saya pengen lihat, dulu nggak pakai jam orang itu. Kita lihatnya posisi bumi terhadap matahari. Kalau pagi saya bawa ke sana, ke Dieng, ke Bromo, kalau ngelihat maghrib, matahari tenggelam ke maghrib, saya ajak anak saya ke daerah Merak. Jadi ngelihat visualnya kayak apa gitu. Zaman dulu tuh nggak pakai jam, kita gampang udah pakai jam maghrib. Tapi kalau satu masa kamu tersesat menentukan maghrib kayak apa, gini alamnya itu. Saya bawa ke daerah Merak, sebelum sampai di pelabuhan Merak tuh, mau keluar jalan tol, ada satu restoran di dataran tinggi. Ini cek aja kalau Bapak mau jalan-jalan ke sana tuh. Kalau sudah keluar dari tol Merak, ada rumah makan Simpang Raya, adanya di atas bukit dia tuh. Jadi kalau kita duduk di situ tuh, kita ngeliatin matahari itu tenggelam dikit sambil nunggu gitu. Tuh maghrib begini kan, masih terang, mataharinya tenggelam. Tuh, lihat tuh maghrib begitu. Tidak hanya kamu melihat jam saja, begitu. Nah, berubahnya gelap menjadi terang itu kan sesuatu yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika ke Dieng atau ke Bromo, terus matahari mulai terbit. Itu begitu matahari terbit, semua orang rata-rata yang hadir di situ kan pegang handphone. Mengabadikan detik-detik matahari itu keluar. Begitu keluar, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Sampai kayak begitu. Kalau begitu bukankah matahari terbit itu luar biasa membuat kamu decak kagum itu? Subhanallah. Karena kita baru melihatnya. Tapi kalau orang sudah melihat di situ berulang-ulang beribu kali ngelihatnya, itu matahari terbit biasa aja. Sebab tukang jagung bakar, saya lihat ada tukang jagung bakar di situ. Kita semua pegang begini, subhanallah, luar biasa. Itu tukang jagung bakar mah ngipas aja udah ngipas. Kenapa dia nggak subhanallah? Kenapa dia nggak pakai pegang handphone? Karena bagi dia, besok di Google lihat lagi yang model kayak begitu, malu aja pada norak semua begitu. Kan kalau gitu tuh sebuah keagungan sebenarnya. Ya, kalau gitu matahari itu keluar, betapa hebatnya, dahsyatnya kejadian alam semesta itu. Sehingga kita harus memegang handphone, sehingga mulut kita secara otomatis bilang subhanallah, Allahu Akbar. Kalau gitu, kenapa teks pertamanya ketika kita minta perlindungan kepada Allah, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai kegelapan malam, sesuatu yang luar biasa, tidak ada tanding dan tidak ada banding. Kalau yang menggerakkan berubah dari gelap menjadi terang ini sudah luar biasa, doa yang aku panjatkan kepada Allah itu lebih kecil dibandingkan dengan menggerakkan bumi berubah dari gelap menjadi terang. Sehingga aku meminta kepada sesuatu yang nggak main-main ini. Keyakinanku hebat kepada yang aku minta ini yang disebut dengan Allah itu. Sampai-sampai keagungannya bisa merubah gelap menjadi terang. Kalau gitu bukankah ayat ini pertama mendorong kepada kita kalau doa, yakin dulu kepada yang minta. Jangan ada ragu-ragu. Yakin dulu kepada yang minta. Bukan teks yang kamu baca. Yakinnya kepada yang kamu minta itu. Kalau kamu sudah yakin kepada yang meminta hebatnya luar biasa dan hanya dia yang bisa mengabulkan itu. Kalau saja ada Tuhan lain, ya Allah selain engkau, aku akan minta kepada dia. Tetapi karena nggak ada Tuhan yang sanggup mengabulkan ini yang aku minta, hanya engkau. Bukankah itu menunjukkan betapa hebatnya keyakinan kita itu diarahkan hanya kepada Allah itu. Jadi yang pertama dalam doa itu kan yakin, bukan teks. Sepanjang apapun teks yang kita baca, Al-Quran yang kita kutip tetap saja tidak akan pernah berpengaruh kalau yang baca nggak yakin. Jadi keyakinan dulu itu.